Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, dan insyaallah hari ini kita sampai di bab tentang aib di dalam pernikahan. Yang dimaksud aib dalam pernikahan itu adalah atau cacat di dalam pernikahan itu adalah bukan pada proses pernikahannya, bukan. Jadi kalau dalam proses pernikahan itu sudah ada akad, ya, sudah ada saksi, ada wali, ada pengantin, kedua mempelai maksud saya, maka secara teori, secara umum bahwa pernikahan itu sah. Tetapi yang dimaksud di bab ini adalah ketika setelah selesai proses pernikahan itu atau proses akad itu, kemudian ada beberapa hal yang dianggap aib atau cacat di dalam pernikahan. Apakah aib itu berkaitan langsung dengan kesenangan di dalam rumah tangga atau yang tidak berkaitan langsung di dalam rumah tangga. Nah, kalau terjadi aib atau cacat di dalam pernikahan itu, maka pilihannya dua. Boleh dilanjutkan, boleh tidak. Contoh begini, saya sampaikan dengan bahasa yang agak vulgar ya, sedikit ya. Jadi kalau dalam sebuah pernikahan, setelah terjadi akad nikah, kemudian mohon maaf, laki-lakinya tidak punya alat kelamin misalnya, atau punya alat kelamin tapi tinggal separuh misalnya, maka di sini pihak istri boleh melakukan khiyar. Khiyar itu boleh melanjutkan, wis enggak apa-apa Pak, Mas, enggak apa-apa wis. Boleh, atau dia mengajukan talak, boleh. Itu salah satu yang dimaksud dengan aib atau cacat yang berkaitan langsung dengan kesenangan di dalam berumah tangga. Atau dibalik misalnya, seorang laki-laki menemui istrinya, kalau dalam bahasa hadis itu ada ar-qornu. Qornu itu, saya pakai bahasa yang agak vulgar ya, di kemaluannya istri itu ada semacam tanduknya begitu, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, kalau tidak bisa digunakan, itu maknanya menghalangi kesenangan di dalam rumah tangga. Kalau itu terjadi, maka boleh melakukan khiyar. Khiyar itu pilihan, ini tidak wajib. Boleh melakukan khiyar. Apa pilihannya? Tetap melanjutkan pernikahan, artinya tetap seperti biasa, atau mengajukan cerai. Itu yang pertama. Jadi aib atau cacat dalam pernikahan yang berhubungan langsung dengan kesenangan di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah aib yang tidak berkaitan langsung dengan kesenangan berumah tangga. Misalnya apa? Ya, alat kelaminnya bisa digunakan, tetapi ternyata dia berpenyakit ganas misalnya, penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan misalnya. Maka kalau ada penyebab itu boleh melakukan khiyar. Atau mungkin misalnya ada sesuatu yang mempengaruhi secara fisik misalnya. Ya. Bahkan nanti kita akan belajar ada Nabi melihat ada wanita yang dinikahi itu ternyata punya penyakit. Ya. Mari kita belajar hadisnya. Jadi secara umum ada dua ya. Dan ini maknanya pilihan, bukan sebuah keharusan. Artinya pilihan untuk melanjutkan atau memutus pernikahan, salah satu di antaranya karena sebab-sebab adanya cacat atau aib di dalam pernikahan. Mari kita pelajari hadisnya hadirin sekalian. Wa an Zaid bin Ka'ab bin Ujrah an abihi qal, dari Ibnu Ka'ab, dari Ujrah, dari ayahnya, beliau berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyata min Bani Ghifar. Suatu ketika Nabi menikahi Aliyah. Aliyah ini perempuan dari Bani Ghifar. Falamma dakhalat alaihi wa wada'at thiyabaha, ketika sudah masuk ke dalam ruangannya setelah akad nikah, ketika si wanita ini masuk ke dalam ruangannya bersama Nabi, kemudian membuka pakaiannya, ro'a bikasiha bayadan. Kemudian Nabi melihat ada semacam belang begitu ya, di daerah pinggulnya itu. Bayadan di sini disebut
penyakit yang dulu tidak bisa disembuhkan. Dulu penyakit kusta atau lepra itu kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Walaupun sekarang saya lihat di beberapa puskesmas itu tulisannya begini, lepra garis miring kusta, atau dibalik ya, kusta atau garis miring lepra bukan penyakit menular. Katanya begitu. Saya tidak begitu ahli di bidang penyakit itu. Dan tulisannya di situ, dan bisa disembuhkan asal berobat dengan rutin. Mungkin pernah dengar pernah membaca tulisan itu ya. Tapi dulu di zaman Nabi penyakit lepra atau kusta ini penyakit yang tidak ada obatnya. Dan orang tidak suka. Kenapa? Itu bisa ini kalau ini di sini kena lepra di sini itu ditarik begini bisa apa Bapak? Prol begitu. Apa prol itu? Bisa ini kayak gimana Pak bahasa Indonesianya? Kalau saya ngomongnya prol begitu. Dicabut begini bisa tulang-tulangnya itu bisa tercerabut begitu. Nah, sehingga ketika itu Nabi mengatakan begini, faqala ilbasi thiyabaki wa alhiki bi ahliki. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aliyah ketika dibukalah pakaiannya karena sudah di dalam kamar itu, kemudian ketika melihat ada semacam bayadon itu, ada putih bekas penyakit kustanya itu, Nabi mengatakan begini, silakan pakai pakaianmu dan kembalilah kamu kepada keluargamu. Jadi wanita tadi disuruh memakai pakaiannya lagi, wis pakai aja baju dan silakan kamu kembali ke orang tua. Wa amarolaha bisodaq, kemudian Nabi memerintahkan agar diberi mas kawin. Nah, artinya hadirin sekalian, di hadis ini menunjukkan bahwa beberapa pendapat ya mengatakan begini. Kata cerai itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata cerai, begitu tidak. Apapun kata-katanya, jika maksudnya itu untuk tidak mau menggauli lagi atau maksudnya tidak mau berkumpul lagi, itu maknanya sudah cerai. Termasuk Nabi kan sudah pulang kamu ke keluargamu, dan Nabi sudah tidak lagi mau kumpul dengan Aliyah ini, maknanya itu Nabi sudah cerai. Itu pendapat ya. Walaupun ada lagi pendapat mengatakan tidak bisa, harus disampaikan dengan kata-kata yang jelas, difahami. Saya cerai kamu, begitu. Itu baru jatuh talak satu. Tapi kalau Anda mengatakan begini, sudah kamu balik ke rumahmu, ke rumah orang tuamu sana, tidak sudi saya. Nah, misalnya begitu ya. Itu beberapa pendapat mengatakan belum jatuh talak. Walaupun kalau berdasarkan hadis ini, kalau memang niatnya tidak mau kembali lagi, maka sudah jatuh talak. Seperti yang dikatakan Nabi kepada Aliyah. Ya. Hadis yang kedua, wa an Sa'id bin Musayyab an Umar ibn al-Khattab qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha, laki-laki mana saja ya yang menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia menggaulinya atau berhubungan badan dengannya, fawajadaha barso'a au majnunatan au majdumatan, kemudian setelah dia menggaulinya, ternyata si wanita ini misalnya ada belangnya gitu karena bekas lepra atau kusta, atau dia gila misalnya. Ternyata gila ini orangnya, ya, ada kelainan secara jiwa atau berpenyakit kusta gitu ya. Falahas sadaq bimasihi iyyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha, maka ia harus membayar mas kawinnya ya, walaupun tidak jadi pernikahannya, tapi karena dia sudah menggaulinya, maka tetap si wanita ini diberi mas kawin. Mas kawinnya tidak boleh diminta. Dan kalaupun dia minta ganti kepada yang menipunya. Karena itu begini, kalau panjenengan punya calon mantu misalnya, atau calon besan misalnya, saya sarankan sejak awal disampaikan secara terbuka. Ya. Kondisi-kondisi secara fisik maupun kejiwaan harus disampaikan secara terbuka. Jangan sampai kemudian terjadi tanda kutip ya penipuan, terselubung. Contoh sederhana begini ya. Kalau Anda punya calon menantu, jadi kebetulan putra jenengan laki-laki, berarti calon menantu Anda perempuan.
Anda sendiri, maaf, anak Anda sendiri tidak tahu bahwa calonnya ini sudah tidak gadis misalnya. Tetapi tidak disampaikan sama pihak keluarga atau dia sendiri tidak menyampaikan. Si wanita tadi tidak menyampaikan. Kemudian setelah terjadi pernikahan dan ternyata anak Anda tahu bahwa itu si wanita ini sudah lagi tidak gadis, maka boleh si laki-laki ini atau putra panjenengan melakukan khiyar, membatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perjanjiannya. Karena perjanjiannya kan dia menikahi gadis. Beda cerita kalau seandainya pihak perempuan atau keluarga perempuan mengatakan begini, Mas, ini anakku sudah tidak gadis lagi loh, sudah pernah menikah, Anda mau tak? Ternyata anak Anda mengatakan, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Pak, saya sudah terlanjur cinta misalnya. Enggak masalah, karena memang sudah diketahui sejak awal. Tetapi seandainya setelah terjadi pernikahan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan, maka boleh melakukan khiyar. Saya katakan lagi boleh ya, boleh melanjutkan dan boleh membatalkan. Begitu tahu ternyata begini loh, ternyata sudah tidak lagi gadis, tapi anak jenengan masih terus melanjutkan, ya tidak masalah, itu kan haknya dia. Nah, begitu ya. Itu pertama. Sehingga tetap diberikan maharnya. Atau yang kedua, mas kawin itu tetap diberikan walaupun belum dicampuri, belum digauli, tapi kalau sudah berduaan. Seperti hadis yang pertama, Nabi dengan Aliyah. Nabi dan Aliyah sempat melakukan hubungan suami istri? Sempat atau belum? Belum. Masih buka pakaiannya kan begitu kan. Terus Nabi melihat, Nabi sudah enggak tertarik. Nabi merasa bahwa ini tidak disebutkan di awal gitu loh ya. Nabi menganggap ini kalau di dalam hadisnya Ibnu Katsir keterangan dari tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan makna Nabi mengatakan wa ahliki ila ahliki itu kembalilah kamu ke keluargamu itu, Ibnu Katsir menerangkan itu maknanya cerai karena Nabi merasa ditipu. Nah, kira-kira begitu. Itu penafsiran Ibnu Katsir. Ya. Jadi walaupun belum sempat digauli, dikumpuli, tapi kalau sudah berduaan di dalam kamar dianggap sama dengan digauli. Ini berdasarkan versi hadis yang pertama. Tapi kalau berdasarkan Umar, maka kalau sudah digauli baru diberikan mas kawinnya itu. Kalau belum sempat digauli, ulama lain mengatakan boleh diminta separuhnya. Tapi kalau jenengan kira-kira bagaimana? Sudahlah Pak, tak kasihkan aja plus PPN kira-kira. Kan begitu ya, kalau kita laki-laki kan terus enggak ngurus itulah, silakan diambil. Tapi kalau kita berdasarkan hukum begitu, ya. Wazada wa bihaqunun fazaujuha bil khiyar. Atau disebutkan lagi di hadis yang lain ada redaksi begini. Wa biha qarnun. Si wanita itu punya kornun. Kornun itu kayak tanduk begitu, sehingga menghalangi tanduk ini menghalangi alat kelaminnya wanita itu sehingga tidak mungkin digunakan untuk bersenang-senang. Maka si suami laki-laki boleh mengajukan khiyar. Boleh memutus hubungan suami istri itu, boleh menceraikannya karena penyebab-penyebab yang saya sebutkan tadi. Atau kalau tidak dilanjutkan juga boleh, silakan ya. Fa in massaha falahal mahru bima istahalla min farjiha. Nah, ini berdasarkan Umar mas kawin itu diberikan karena dia sudah menggaulinya. Tapi kalau berdasarkan hadis yang pertama, walaupun tidak menggaulinya, hanya berduaan saja sudah diberikan mas kawinnya. Apa kesimpulan dari dua hadis ini? Yang pertama bahwa aib di dalam pernikahan atau cacat di dalam pernikahan tidak membatalkan akad nikah. Akad nikah tetap sah. Pernikahan tetap jalan, tetap jadi. Tetapi setelah jadi itu mau dilanjutkan atau tidak itu bagian dari khiyar, pilihan. Ya. Kapan khiyar itu dilakukan? Jika ada salah satu pihak yang merasa keberatan, baik di pihak laki maupun di pihak perempuan. Sekarang ada laki-laki misalnya menikahi perempuan, ternyata tidak bisa digunakan, tanda kutip ya, tidak bisa digunakan. Terus bagaimana bisa dilanjutkan? Maka pihak suami boleh
mengajukan cerai kepada istrinya. Atau dibalik, misalnya seorang istri mendapati suaminya tidak punya alat kelamin, maka si pihak istri boleh mengajukan tuntutan cerai. Ya. Nah, berdasarkan hadisnya Umar juga, hadirin sekalian, di beberapa keterangan yang lain dikatakan terkait impoten. Di impoten itu seorang suami punya alat kelamin tetapi tidak bisa maksimal, maka Umar dalam hadisnya itu mengatakan diberi waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itu adalah masa yang cukup untuk memeriksakan kepada dokter apakah ini bawaan atau maksudnya memang dari bawaan dari dirinya, atau ini karena penyakit. Kalau karena penyakit kan masih bisa diobati, ya, mungkin secara perlahan-lahan, ya, diberi waktu 1 tahun. Ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu 1 tahun, kalau memang itu merasa keberatan, ya boleh langsung. Tapi kalau berdasarkan hadisnya Umar bin Khattab, yang seperti itu wanita diberi waktu 1 tahun. Karena untuk memastikan apakah ini bisa disembuhkan apa tidak. Nah, kalau sudah 1 tahun diobati macam-macam, ternyata juga tidak bisa sembuh, maka Umar mengatakan boleh si wanita mengajukan cerai. Ini terkait dengan aib di dalam pernikahan. Saya lanjutkan di bab berikutnya, ya. Masih di sama aib juga, dan terkait juga dengan khiyar. Ini terkait dengan jumlah. Ya. Kalau tadi kan khiyarnya itu ketika ada cacat secara fisik pada kedua belah pihak, baik laki maupun perempuan. Nah, kalau sekarang ini adalah terkait dengan jumlahnya, ya. Terutama terkait dengan perubahan keimanan. Maksud saya begini, dulu ketika awal-awal Islam datang, itu kan ada orang yang awalnya bukan Muslim, ya, bukan Muslim, ya, dia sudah berumah tangga, punya anak, misalnya. Jadi belum masuk Islam, tapi sudah berumah tangga terus punya anak. Terus setelah itu dia masuk Islam. Nah, pertanyaannya, ini gimana pernikahannya? Status pernikahannya ini gimana? Ya, termasuk nanti ada yang bertanya, dulu saya beragama Hindu, beragama Buddha, beragama ini, terus setelah itu masuk Islam. Bagaimana nasib pernikahan yang lama ini? Mari kita pelajari. Ini mungkin Anda punya di kampung misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana solusinya kalau itu terjadi. Mungkin ada di antara tetangga panjenengan dulu agamanya ini A misalnya, kemudian dia pindah ke Islam, terus ini sudah beranak pinak ini, terus gimana nasib anak dan sebagainya. Maka di hadis ini kita pelajari. Nanti berawal dari terkait jumlah dulu, ya. Oke. Karena saya ingin katakan begini, Bapak Ibu hadirin sekalian, dulu jumlah istri itu kan tidak dibatasi sebelum Islam datang loh, ya. Sakarepe. Maka zaman dulu waktu Islam belum datang tuh orang punya istri 10, 20, sudah tidak ada batasnya. Kemudian Islam datang memberikan batasan. Berapa? Maksimal 4. Sehingga kalau terjadi, saya ini sudah masuk Islam, Pak, terus tapi saya masih punya 10, masih punya 9 misalnya, atau 5, gimana yang saya lakukan? Nah, kita pelajari hadisnya, ya. Baik, mari kita kaji hadisnya. Jadi ini terkait dengan apa yang dilakukan kalau seandainya, termasuk kalau di kampung, ya, ada orang ternyata kok punya istri 9. Saya pernah dengar tuh ada Muslim, katanya Muslim dia, tapi istrinya 9. Nah, itu enggak boleh sebetulnya. Harusnya gimana? Ya salah satu di antaranya harus yang sisanya itu, ya, sisa yang 4 itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan maknanya dicerai, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang etika, ya. Nanti juga bicara yang lain juga. Ini sekarang saya tambahkan lagi masuk bab tentang etika. Etika di dalam berhubungan suami istri, ya, terutama berhubungan intim dengan suami atau istri.
Hadis yang pertama, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknatlah orang-orang yang menggauli istrinya dari belakang, dari duburnya. Tidak boleh. Jadi ini sudah patokan, Islam sudah memberikan jalan. Saya pernah dikritik loh, Ustaz, katanya wanita itu diibaratkan dengan lahan, ya, dengan apa namanya? Ladang. Terus ada dalil mengatakan, datangilah ladangmu dimanapun engkau sukai. Betul. Tetapi itu kalau tidak ada larangan, sama dengan begini, makan apa saja boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Minum apa saja boleh apa tidak? Kecuali yang dilarang. Kan begitu. Sama dengan ayatnya. Jadi kalau ayat tadi itu dimaknai ini boleh apa bebas, memang kecuali yang dilarang. Nah, ketika ada perintah, ya, ada informasi bolehnya, ini ada larangan. Jadi kalau am sama khos itu maka yang am ikuti yang khos gitu ya, yang khusus. Nah, di sini dikatakan dilarang. Berarti khusus ini. Tidak boleh, kayak yang lain boleh, kecuali di tempat itu yang tidak boleh. Nah, ini sudah jelas, ya. Karena itu kalau seandainya begini, Pak, saya ini mohon maaf ini bahasa laki-laki ya, saya sedang kepingin Pak, terus tapi istri saya sedang halangan, kan tidak boleh, lah ini tidak boleh. Terus gimana? Nabi pernah memberikan sebuah tips kepada kita ketika istrinya itu sedang halangan dan Nabi sedang punya keinginan untuk kumpul dengan istrinya, dengan Aisyah, maka Aisyah tetap disuruh tetap memakai pakaiannya, penutupnya itu. Ya. Maka saya ingin katakan begini teorinya, pernah saya sampaikan mungkin di sini ya. Jadi yang dimaksud bersetubuh itu kan kalau sendoknya sudah masuk ke dalam gelas, jelas ya. Yang dimaksudkan dalam hadis bersetubuh itu kalau sendok itu sudah masuk ke dalam gelas. Nah, kalau sudah masuk ke dalam gelas sendoknya ini, maka dua-duanya ini apa namanya? Wajib mandinya, kan begitu kan? Hukumnya wajib mandi besar atau junubnya. Tetapi kalau sendoknya ini hanya muter-muter di luarnya gelas, maka yang wajib mandi adalah yang keluar gitu ya. Nah, tapi biasanya yang metu kan sendok itu. Nah, begitu. Itu teorinya. Maka kalau seandainya Anda kepingin kemudian sementara istri sedang halangan, kan tidak mungkin. Karena tempatnya sedang berhalangan ya kan, maka boleh diletakkan di luarnya itu ya. Tidak perlu saya terangkan secara teknisnya ya, tapi begitu Nabi memberikan sebuah keterangan. Oke. Berikutnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rajulin ata rajulan au imra'atan fi duburiha. Jadi Nabi memberikan sebuah peringatan yang keras ya kepada seseorang yang mendatangi laki-laki maupun perempuan dari belakangnya. Jelas ini sudah tidak ada apa namanya tawar menawar lagi. Ini harga mati. Jadi kalau di luar sana ada semboyan NKRI harga mati, maka hadis ini juga harga mati. Rasa dinyang mana ya. Yang pertama adalah larangan menyetubuhi istri dari belakang, dari dubur, tidak boleh. Ya. Maka ketika kita ditantang tadi atau ditanya oleh orang terkait dengan wanita itu seperti ladang, ya maka katakan kecuali yang dilarang. Dan ini ada larangannya. Ya. Tentu Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita dilarang oleh Allah atau kita diperintah oleh Allah, pastikan bahwa itu ada hikmah di dalamnya. Apakah hikmah itu kita ketahui atau tidak kita ketahui? Kan begitu. Kenapa ini kok tidak boleh dikerjakan? Anggap aja ini terkait dengan makanan. Kenapa ini tidak boleh dimakan? Oh, hikmahnya ini. Kita tahu atau tidak tahu tentang hikmah itu, maka kita mematuhi larangan itu. Karena kita kan tidak tahu. Bukan tidak ada ya, tapi kita yang tidak tahu gitu loh. Hikmah dibalik larangan itu. Tapi yakinlah bahwa setiap larangan itu pasti ada hikmahnya, termasuk larangan menyetubuhi istri dari duburnya. Oke. Saya lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Berarti kalau hatinya saya balik adalah orang yang menyakiti tetangganya berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, menyakiti tetangga itu kan bisa secara fisik maupun non fisik kan begitu. Makanya saya sarankan kalau Anda di kampung misalnya, ada enggak di antara Anda nih hobi muter lagu misalnya, jangan keras-keras, itu mengganggu. Ya, kasihan tetangga. Wastausu bin nisa'i khaira, kemudian Nabi kemudian berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dila, sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa in a'waja syai'in fi dhila'in a'laha, dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Jadi begini Bapak Ibu, wanita itu dalam hadis ini dikatakan terbuat dari tulang, dan tulang itu kan yang paling atas kan bengkok. Nah, kalau tulang itu bengkok kita luruskan berarti maknanya apa yang terjadi? Ini kan tulang rusuk kan yang paling atas kan bengkok. Kalau kita luruskan berarti ya patah dong, tulang rusuk kok dilurus dong, memang aslinya bengkok. Nah, jenengan Anda ingin meluruskan tulang yang bengkok tadi, yakin bahwa itu tulang itu akan patah. Diluruskan kok, tulangnya bengkok memang tidak bisa. Tetapi kalau Anda biarkan dia bengkok, ya dia akan bengkok selamanya. Artinya apa? Memang kalau mau jujur, mengingatkan wanita itu ya gampang-gampang susah. Artinya memang kita diminta untuk sabar. Karena apa? Kalaupun Anda nanti mengingatkan dia sekali tempo dia akan bengkok juga itu. Akan patah itu. Kita mau membetulkan, ternyata dia mungkin tidak paham dengan maksud kita, jadi menganggapnya seolah-olah memarahi misalnya. Padahal kan niat kita mengingatkan, meluruskan, tapi dimaknai membengkokkan, mematahkan. Di hadis ini dikatakan bahwa kita diminta untuk sabar. Memang mengingatkan wanita itu atau istri ya, itu memang butuh ekstra. Jadi para suami khususnya ya, atau kalau ada para ibu di belakang, ya memang begitu. Dan hadirin sekalian, ini memang karakter yang berbeda antara wanita dan laki-laki atau suami dan istri begitu. Ya, apalagi kalau sudah sering ketemu, hampir tiap hari ketemu kan gitu ya. Kadang-kadang rasa bosan itu kan ada. Nah, itu kadang-kadang salah ngomong aja wis jadi masalah itu. Ya. Contoh begini ya. Kalau Anda sakit misalnya, kemudian sama istri kan mesti diingatkan tuh, Mas, obatnya wis diombe belum? Obatnya sudah diminum belum? Itu kan mestinya baik mengingatkan. Atau dibalik misalnya istri Anda sedang sakit, Anda sebagai suami mengingatkan, Dek atau Bu atau apalah Anda manggilnya yang baik-baik itu, obatnya sudah diminum belum? Itu kan maunya kita baik gitu loh ya. Tapi kadang-kadang kan tanggapannya bisa berbeda itu. Kita dianggap cerewet lah, bawel lah dan sebagainya. Padahal niat kita nih baik. Nah, tapi kalau misalnya pas ketemu temannya di kantor misalnya, terus ngobrol begini, saya lihat kamu kok agak kurus ya, kamu sakit? Iya ya. Gimana, obatnya diminum rutin apa enggak? Itu masalahnya, saya kadang-kadang lupa minum obat misalnya gitu. Tapi kan enak jawabnya. Padahal kalau dengan suami kan satu karan itu. Karena memang mungkin karena terlalu sering ketemu dan sebagainya. Nah, karena itu para suami harus sabar ya, diminta sabar. Sekarang hadis berikutnya, wa an Jabir qol kunna ma'a Rasulillah fi ghazatin falamma qadimna al-Madinata dhahabna linadkhula qala amhilu hatta tadkhulu laila yakni isya'a lika tamsud sya'isah wa tastahiddal maghribah muttafaqun alaih. Kata sahabat begini, suatu ketika kami ikut perang bersama Nabi. Kemudian setelah nyampe rumah, ya, kami ingin masuk
kepada keluarga kami. Ini kan zaman dulu kalau perang kan tidak mungkin sehari 2 hari, itu bisa berminggu, berbulan, ya. Kemudian setelah pulang dari perang, suami-suami itu kan kangen sama istrinya. Ini datangnya di siang hari. Kemudian sama Nabi dikatakan tahanlah sampai datang malam hari, supaya para wanita itu punya kesempatan untuk berbenah, untuk siap-siap. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ini maknanya bagaimana hadis ini? Kan tadi sahabat datang di siang hari, pulang dari perang loh ya. Kemudian sama Nabi diminta untuk nunda nanti malam. Berarti tidak boleh langsung berhubungan badan begitu. Boleh enggak? Gimana, Pak? Saya ulang kembali. Dari hadis ini, dari cerita ini kan ada cerita begini. Kami suatu ketika ikut perang bersama Nabi. Ya, kemudian ketika kami pulang, maksudnya nyampe di Madinah itu, kami ingin mendatangi istri-istri kami. Boleh enggak? Boleh enggak mendatangi istrinya? Boleh. Tapi kata Nabi, tunggu entar sampai kok bengi kira-kira. Berarti enggak boleh begitu? Bukan tidak boleh. Ya. Tetapi Nabi hanya ingin memberikan kepada para sahabat ketika itu sebuah hubungan yang harmonis begitu, sehingga begini Nabi mengatakan, izinkan para wanita, para istrimu untuk mempersiapkan diri. Karena dulu kan teknologinya tidak secanggih sekarang kan. Begitu, istri dulu kan tidak ngerti moro-moro bojone teko perangan begitu ya. Kalau sekarang kan tidak. Jenengan misalnya ada rapat di luar kota, rapat kantor kira-kira 3 dino, 4 dino. Mulai kan wis kangen sama bojo toh. Jenengan kan bisa telepon, Bu, aku orang jam kas nyampe. Bisa begitu kan? Sehingga istri kan bisa siap-siap. Siapno ya, Bu. Nah, boleh apa enggak kira-kira? Boleh, itu maksudnya hadis itu begini gitu loh. Saya pernah punya teman itu habis raker itu, cuma 2 hari itu rakernya. Pas pulang bersama itu dia telepon istrinya, Bu, aku orang jam kas nyampe, siap mah ya Bu ya. Ya konco-konco sak mobil yang guyu kabeh ya. Ngono ate telepon mbok mbok WA saja kan begitu ya. Tapi memang betul teman saya itu betul. Jadi minta kepada istrinya untuk siap-siap, siap landing ya Bu ya. Jadi memang artinya si wanita, istri diminta untuk mempersiapkan diri. Nah, supaya enggak kora-kora begitu apa umbah-umbah gitu bojone teko langsung, nah, sehingga belum ada persiapan. Itu maknanya begitu ya. Bahkan dikatakan di hadis tadi, izinkan suami untuk berbenah, misalnya surian atau adus atau bersih-bersih, maksudnya begitu ya. Nah, jadi jangan dimaknai tidak boleh kalau pulang dari bepergian terus kumpul sama istri, tidak, bukan begitu. Tetap boleh, tetapi hadis ini maknanya memberi kesempatan kepada para istri untuk berbenah ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi supaya surprise-nya itu surprise ya, namanya surprise ya, itu sudah lewat, kalau sekarang ada teknologi itu sudah disiapkan sebelumnya, sehingga istri sudah mempersiapkan, mungkin pakai minyak supaya harum dan sebagainya. Itu maksudnya begitu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan 'indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha. Ini termasuk salah satu yang dilarang adalah seorang laki-laki mendatangi istrinya kemudian menceritakan keburukan istrinya, terutama terkait kegiatan intim dengan istrinya. Itu tidak boleh. Apapun yang terjadi itu cukuplah Anda berdua yang tahu, tidak perlu disampaikan kepada yang lain, terutama yang berkaitan dengan hal yang sangat khusus tadi itu. Jadi kata Nabi, sejelek-jelek orang itu adalah orang yang malam hari berhubungan badan dengan istrinya, kemudian pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain. Ini kalau dikembangkan cerita ini sama dengan ketika panjenengan, mohon maaf di antara jamaah ini kan saya tidak tahu ya, mungkin panjenengan punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang jelek ya. Dulu kan jelek kan tidak apa-apa, terus sekarang baik kan bagus itu. Nah, kalaupun ada, biarlah cukuplah Anda menjadi pelajaran bagi Anda sendiri, tidak usah dicerita-ceritakan. Anda lihat, tanya kepada anak Anda, siapa itu? Agus Pak, ngapa aku mabuk? Kok mabuk apa? Enggak tahu Pak, tadi malam maringin ngombe piro? Sak botol. Terus ngomongnya ini bapak,
bapakmu biyen sakrat menter. Jangan. Cukuplah kalau itu sebuah kejelekan, cukuplah Anda sendiri yang tahu, enggak usah dicerita-ceritakan. Termasuk kalau ada ibu-ibu di sini misalnya begini, iku sapa, Nduk? Santi, Bu. Iku saya jemput kok ganti-ganti yo. Winginane Alex, saiki misalnya Sony, Hamim. Mesti jemput kok wong akeh, Bu, ya wong telu. Terus ibu nyelotok ngene. Biyen ibumu sing jemput wong 10 lho, coba. Itu kan enggak perlu diceritakan ya. Cukuplah itu cerita-cerita itu dirinya saja yang tahu. Jangan sampai diceritakan ke, kalau itu aib loh ya. Tapi kalau kebaikan boleh. Untuk tahadus bin nikmah. Tapi kalau kejelekan cukuplah itu menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri. Nah, wa an Hakim bin Muawiyah an abihi qal qultu ya Rasulullah ma haqqu jauzin ahadina alaihi qal tud'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasaita. Jadi salah seorang sahabat bertanya Rasul, apa hak istri terhadapku, terhadap suami? Apa kata Nabi? Ya kamu beri makan kalau kamu makan, kamu beri pakaian kalau kamu berpakaian. Ya, jangan sampai seperti di beberapa etnis tertentu tuh kadang-kadang istrinya yang disuruh kerja keras mati-matian, dan suaminya malah enak-enakan. Katanya ada beberapa etnis di Indonesia itu begitu. Ya. Istrinya yang bekerja banting tulang, tidak boleh itu. Maka mencari nafkah itu yang wajib adalah laki-laki. Bolehkah istri bekerja? Boleh, tapi itu sifatnya hanya membantu. Yang tugas utamanya adalah suami, ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kanatil yahudu taqul idza atar rajul imra'atahu min duburiha fi kubuliha kanal waladu ahwal fanazalat nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum annasitum. Al-Baqarah 223. Ini pendapat orang-orang Yahudi yang Quran sudah menegaskan bahwa pendapatnya orang Yahudi tidak benar. Apa itu? Ketika Islam melarang kita melakukan hubungan suami istri lewat belakang itu, kemudian orang Yahudi punya pendapat nanti kalau lahir itu juling. Pendapat ini yang salah, karena hikmahnya bukan di situ, ya. Karena itu tidak boleh dijadikan sebuah dasar hukum. Dasar hukumnya memang larangan, tidak boleh, ya. Nah sekarang tentang etika, kalau ya saya mudah-mudahan jenengan sempatlah melakukan ini ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadukum idza arada ayyatiya ahlaha qal bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Ini doa. Saya berharap mudah-mudahan para bapak, ibu, hadirin sekalian menyempatkan diri untuk berdoa sebelum berhubungan dengan suami istri, ya. Fanahu yuqaddar bainahuma waladan fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau seandainya Allah mentakdirkan, ya, dari hubungan suami istri nanti punya anak atau jadi anak, maka tidak akan, dalam hadis ini, lam yadurruhu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan mungkin, ya, mengganggu anak itu. Sehingga kalau seandainya ada anak-anak zaman sekarang ini kok gampang digoda setan, itu berarti nggak dungo gitu. Kan begitu toh Pak? Kan hadisnya ngomongnya begitu. Jadi kalau orang tuanya berdoa kemudian ditakdirkan jadi anak atas hubungan suami istri itu, maka kalau seandainya Allah nanti menakdirkan jadi anak, maka anak itu tidak akan digoda oleh setan selamanya, ya. Wa Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Ini khusus untuk para istri. Di hadis ini dikatakan bahwa jika suami mendatangi istri kemudian si istrinya tidak berkenan dan suaminya itu agak marah begitu, maka di hadis ini dikatakan Allah akan melaknat dia,
ya, karena malaikat tidak suka. Karena itu para istri ya bukan berarti itu suami sakarepe dhewe, ndak, tetap harus ada komunikasi ya. Ya, dilihat juga lah kalau istrinya capeknya minta ampun ya jangan dipaksa. Lihat kondisi. Para suami juga harus tahu kondisi istri. Nah, sekarang terkait dengan hadis kalau orang itu ketika belum masuk Islam dia punya istri 10, maka kemudian setelah masuk Islam bagaimana? Maka Nabi mengatakan kalau Anda punya 10 maka tinggalkan hanya 4. Berarti yang 6 disuruh cerai. Itu begitu. Itu hadisnya. Terus berikutnya bagaimana terkait dengan agama? Begini, agama yang diakui dan berdasarkan agama-agama samawi itu kan cuma 2, Yahudi maupun Nasrani. Nah, sebetulnya Yahudi dan Nasrani itu kan punya syarat-syarat yang berat, syarat dan ketentuan berlaku. Anggap aja yang mudahnya para ulama, terutama pendapatnya Hanafi selain Syafi'i ya, Yahudi dan Nasrani itu ya termasuk Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini. Anggap aja orang Kristen lah gampangannya. Itu masuk kategori Nasrani. Ya. Walaupun kalau Imam Syafi'i punya syarat-syarat tertentu. Anggap aja kita mengacu ke pendapat yang 3 itu. Anggap aja yang Nasrani atau agama Kristen sekarang. Maka perbedaan agama itu dibolehkan kalau yang laki-laki Muslim. Ya. Jadi kalau saya laki-laki kemudian istri saya Nasoro boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik tidak boleh. Jelas ya. Jadi kalau misalnya begini, ini contoh kasus ya, dulu di zaman Nabi itu kan Nabi jangan sampai keliru ya. Nabi menikahkan Zainab ya, dengan suaminya itu waktu itu masih musyrik. Kenapa? Karena waktu itu Islam belum datang. Nabi dewe orang diangkat jadi nabi kok. Nabi kan diangkat umur 40 tahun. Nah, kemudian setelah Nabi diangkat jadi nabi, Zainab ini masuk agama Islam, masuk Islam, ikut hijrah bersama Nabi. Sementara suaminya tidak ikut, ya kan? Berarti kan sekarang suaminya berbeda agama, musyrik ketika itu. Maka sama Nabi dipisahkan ini, nggak boleh kumpul. Ya. Sampai kapan? Sampai suaminya ini masuk Islam. Nah, dikatakan di hadis itu kira-kira selama 3 tahun baru suaminya ini masuk Islam, baru Nabi membolehkan kembali. Nah, kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik berlaku hukum iddah. Contoh misalnya si istri ini sudah pindah agama masuk Islam, kemudian suaminya tidak, maka si suami ditunggu 3 kali suci. Ya. Maka setelah 3 kali suci si istri ini boleh menikah dengan dengan pria lain, karena ini ditunggu sampai 3 kali suci. Nah, kalau laki-laki karena tidak ada iddahnya, maka kalau contoh di hadis tadi itu kan selama 3 tahun, kecuali kalau ganti dengan suami yang lain. Tapi kalau suami yang pertama masih dibolehkan. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya itu bukan Yahudi maupun Nasrani? Anggap aja agamanya misalnya Hindu, Buddha dan sebagainya. Maka tidak sah pernikahannya dan tidak dianggap. Maka harus menikah kembali. Kecuali dua-duanya masuk Islam di waktu yang bersamaan. Contoh begini. Ada suami istri A dan B, suami istri. Dua-duanya beragama Hindu misalnya. Dua-duanya beragama Hindu. Kemudian setelah itu dua-duanya langsung masuk Islam. Di waktu yang bersamaan, dua-duanya masuk Islam. Maka pernikahannya yang lama itu tidak perlu diulang kembali. Tetap seperti pernikahan, masih tetap dilanjutkan. Tetapi kalau seandainya salah satu yang masuk Islam, maka menjadi batal. Ya. Oke. Betul, pertanyaan bagus. Kalau berdasarkan hadisnya Umar bin Khattab ditunggu 1 tahun. Ini penyakit apa bukan? Ini penyakit apa bukan? Nih seneng mbek lanang. Jadi istrinya kan maksudnya nih ya. Yang komplit kan istrinya toh, Pak. Pihak istri kan komplit, maka boleh dikonsultasikan. Tapi kalau dokter sudah mengatakan ketika pertemuan pertama, kedua, ketiga dengan dokter rasa ngenteni setahun. Oh, ini tidak bisa sembuh, Pak. Ya, boleh. Si istri boleh mengajukan cerai. Nah, sekarang kalau misalnya nggak suka sama perempuan gimana? Suka sama laki-laki. Paham ya? Oke. Tapi kalau misalnya masih ada potensi sembuh, dokter mengatakan ditunggu ya Bu, ini insya Allah dengan pengobatan yang teratur, insya Allah sembuh, ya monggo. Enggak Pak, saya mau ganti aja ya boleh. Ini kan khiyar namanya, pilihan. Ya. Termasuk laki-laki kalau istrinya nggak bisa dipakai, tanda kutip ya, bisa dipakai gimana? Boleh.
khiyar, boleh milih yang lain. Ada lagi? Cukup nggih? Cukup? Cukup nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.